Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh. Insyaallah saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, yaitu surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek dalam kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan sekeluarnya kita dari tempat ini, masjid ini, kita sudah punya pemahaman terhadap 3 ayat ini. Karena memang fungsi Quran adalah hidayah, memberi petunjuk. Maka mau tidak mau kita punya kewajiban untuk faham terhadap Al-Quran. Karena tidak akan sampai fungsi hidayah itu kalau kemudian kita tidak faham dan tidak mengerti. Karena itu Quran menyatakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ada apa gerangan mereka tidak mau tadabbur terhadap Quran? Apakah hati itu sudah terkunci? Nah, oleh karena itulah salah satu kunci untuk bisa paham dan mengerti Al-Quran adalah hadirnya hati, keikhlasan, dan itu yang kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat kita bisa banyak mengerti dan paham hikmah apa di balik Quran, hukum apa yang ada, kemudian apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa digali. Seperti Ibnul Qayyim Az-Zawji yang menyusun kitab Madarijus Salikin namanya. Tingkatan-tingkatan atau derajat orang-orang yang sedang meniti jalan. Beberapa cetakan itu ada 3, ada 4. Itu hanya membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Potongan surah Al-Fatihah menjadi satu karya sebanyak 3 jilid. Ya, itu kan kalau orang tidak memiliki hati yang bersih, ya tidak akan mampu menggali sedemikian banyak hikmah dari ayat. Nah, ayat ini Makkiyah, artinya turunnya di kota Mekah. Sekalipun ada juga yang mengatakan Madaniyah, karena ada juga yang terkait dengan masalah hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, mu di sini adalah Nabi Muhammad, Al-Kautsar. Fasholli li rabbika, maka salatlah li rabbika wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, wal abtar, dialah orang yang terputus. Ini terkait dengan perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah Islam ini. Karena Islam itu fungsinya memberi hidayah dan petunjuk kepada umat manusia, dan kita punya tugas untuk menyampaikan hal ini kepada khalayak luas. Pada saat itu konteksnya bagi Nabi adalah menyampaikan risalah Islam ini kepada penduduk Mekah. Litundhira ummal qura wa man haulaha. Agar engkau memberikan peringatan di Umil Qura, ibunya desa, yaitu Mekah. Memang pada saat itu menjadi pusat bisnis, bahkan pusat ibadah, warisan dari Nabi Ibrahim. Nah, karena itulah dia disebut Umil Qura. Nah, tatkala Nabi menyampaikan dakwah, ternyata ejekan itu banyak datang dari masyarakat Mekah pada saat itu. Jadi orang baik saja itu banyak celaannya. Nabi itu pada asalnya oleh masyarakatnya diberi gelar Al-Amin. Orang yang bisa dititipi amanah, orang yang bisa dipercaya.
Kapan itu disematkan? Sebelum Nabi berdakwah, menyampaikan Islam ini. Jadi Nabi itu dikasih predikat oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, baik selalu dalam kacamata masyarakat pada saat itu. Bahkan disebutkan na'rifuhu, kami tahu siapa dia. Na'rifu nasabahu, kami tahu abah dan mamanya, nasab dan turunnya. Dia turunan dari mana? Quraisy. Bahkan Nabi bisa menyebutkan secara silsilah sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Na'rifu sidqahu wa amanatahu, kata sahabat. Kami tahu kejujurannya, amanahnya. Tiba-tiba berubah predikatnya menjadi abtar. Akhirnya mereka bilang, ini Nabi abtar. Asalnya Al-Amin jadi abtar. Sebuah ejekan pada saat itu karena masyarakat Arab terpengaruh dengan tradisi mereka yang mengagungkan anak laki-laki. Mereka punya tradisi pada awalnya adalah anak perempuan itu adalah warga kelas 2, bahkan hampir nggak ada. Karena itu begitu bayi lahir, sebagian lalu menunggu apakah anaknya lahir laki atau perempuan. Kalau perempuan, sudah siap digali liang kubur di samping rumahnya, dikubur hidup-hidup. Sehingga orang itu kalau dapat berita tentang lahir anak, itu sebuah kabar gembira kan, semua orang senang. Tapi Quran menyatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min su'i ma busyira bihi. Tatkala dikasih kabar gembira tentang lahirnya seorang anak perempuan, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi hitam. Merasa malu, yatawara, bersembunyi ke belakang min su'i ma busyira bihi. Akibat buruknya kabar gembira. Coba, ini kan kabar buruk, tapi sebetulnya kabar buruk itu menggembirakan. Kabar gembira sebetulnya dengan kelahiran anak, tapi beritanya buruk karena lahirnya anak perempuan. Sehingga apakah dia terus menanggung malu sepanjang hidupnya, am yadussuhu fit turab, atau mereka harus menanamnya hidup-hidup di bawah tanah. Nah, itulah tradisi mereka. Karena itulah orang itu disebut hebat di mata masyarakat pada saat itu kalau punya anak laki. Apalagi anak lakinya banyak. Jadi di samping harta, kebanggaan itu adalah pada anak. Karena itulah kalau Bapak baca surah Al-Kahfi, ada cerita pemilik kebun. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk kebunnya dengan menzalimi dirinya sendiri. Ya, karena hartanya sangat banyak. Lalu dia mengatakan, ana aktsaru malan wa aulada. Saya orang yang paling banyak duit dan paling banyak pengikut. Nah, pengikut itu diantaranya adalah anak-anak. Karena itulah menjadi sebuah kebanggaan. Dan kebanggaan ini kalau melenakan, kata Quran, alhaakumut takatsur, meninabobokkan kalian. Ada lahu di situ. Kalau nggak hati-hati, at-takatsur, orang yang berbangga dengan sesuatu hal yang banyak, banyak harta, banyak istri, banyak pangkat, banyak jabatan, banyak anak. Itu disebut dengan takatsur. Nah, Nabi kemudian Allah takdirkan tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa, tapi meninggal semuanya. Ada Qasim, ada Abdullah, dan juga ada Ibrahim. Tiga anak Nabi. Tapi semuanya meninggal. Nah, itulah yang kemudian menjadi bahan bullying, kata orang. Diejek Nabi. Abtar, rojulun abtar, rojulun abtar. Wah, itu disebarkan. Lelaki yang putus, lelaki yang tidak jantan, lelaki yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki yang hebat, semua anaknya perempuan. Karena itulah yang membuat
abahnya Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, segala sesuatu di bangsa Arab dia miliki, Pak. Dia punya aset properti, punya kebun, punya harta, punya jabatan di masyarakat, dan juga punya turunan laki-laki yang sangat banyak. Di antaranya Khalid. Dia paling mengerti Quran, paling ganteng, Pak. Itu abahnya, dan lebih senior dari Nabi. Tapi justru itulah yang membuat dia sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Katanya, apa kelebihan Nabi lalu kemudian diangkat oleh Allah menjadi Nabi? Padahal seluruh ketenaran itu semuanya ada pada saya. Saya ganteng, saya kaya raya, harta saya banyak, punya pangkat, punya jabatan, dan saya punya anak laki-laki. Nabi sama sekali nggak ada. Kenapa kok dia yang jadi Nabi? Nah, sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam. Dan ayat Quran yang paling banyak bercerita tentang musuh Nabi itu adalah Walid bin Mughirah, abahnya Khalid bin Walid. Nah, oleh karena itulah Nabi diejek seperti itu, nggak punya anak, nggak punya turunan. Tapi apakah itu menjadi penghalang bagi kita untuk terus berdakwah? Jadi jangan sampai sedemikian banyak ejekan-ejekan itu menghalangi kita untuk terus melaksanakan dakwah ini, apapun kata masyarakat. Kenapa? Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, wahai Muhammad, jauh lebih banyak lagi karunia dan nikmat. Jadi jangan sampai menghalangi kita ejekan-ejekan itu. Karena sesungguhnya Allah memberikan nikmat itu jauh lebih banyak. Karena itu apa arti Al-Kautsar? Sebagian menyebutkan al-mubalaghah fil katsrah. Sebuah karunia dan nikmat yang sangat amat banyak, itu orang Arab bilang kautsar. Kalau kasir itu kan banyak. Aksar lebih banyak. Takatsur berlomba-lomba pada hal yang banyak. Kalau Al-Kautsar seperti Naufal. Karena itu banyak orang ngasih nama anaknya Naufal, novel, orang kita novel bilangnya, bahasa Arabnya Naufal. Nah, itu alal wazni, wazannya Kautsar. Apa arti Naufal? Nafilah, orang yang banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dari kata-kata nafilah, Naufal. Nah, Kautsar ini sesuatu hal yang amat sangat banyak diberikan kepada Nabi SAW. Bukankah sehat itu nikmat? Bukankah keluarga yang soleh dan solehah itu adalah sebuah kenikmatan? Dikasih anak apapun jenis kelaminnya, tapi mampu mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Bahkan kata Nabi SAW, "Man kanat lahu jariyatani." Barang siapa yang punya 2 anak perempuan, wa ahsanat tarbiyatuha, lalu baik dia mendidiknya sampai kemudian menikah, pisah dengan rumah tangga, dijamin bagi keluarga itu surga. Kalau dia mampu mendidik anak perempuan dengan baik. Bagaimana kalau dia punya anak perempuan yang banyak tapi mampu mendidiknya? Ya, jadi akhirnya bukan pada jenis kelamin kan. Waladun soleh yad'ulah, kata Nabi. Anak soleh yang dipersiapkan, dididik oleh orang tuanya, lalu kemudian orang tuanya sudah nggak ada, mendoakan. Sebetulnya itu target mendidik anak itu. Tatkala orang tuanya sudah nggak ada, apakah anaknya ini nanti rajin mendoakan orang tuanya? Kalau perlu tiap hari anaknya itu berdoa untuk orang tuanya yang sudah tidak ada dalam alam kuburnya. Karena itulah yang masih memasok pahala bagi orang tua yang sudah ada. Nah, sehingga begitu banyak karunia, wahai Muhammad, sekalipun musuhmu juga banyak, tapi karunia itu jauh lebih banyak. Bahkan Kautsar itu diantara maknanya adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga. Barang siapa yang meminumnya tidak akan kehausan selamanya. Jadi ada Kautsar di surga, ada juga Kautsar di padang mahsyar nanti. Pra untuk menuju surga atau neraka itu juga ada Kautsarnya. Di saat semua orang panas terik, lalu kemudian pada ingin nyari air minum, berkumpullah di telagaku.
Nah, itu juga Allah karuniakan kepada engkau wahai Muhammad. Tidak hanya nikmat yang ada di dunia yang kau dapatkan, bahkan nikmat itu nyambung sampai surga nanti. Itu diberikan kepadamu. Betapapun begitu banyak juga musuh yang suka menyebut hal-hal yang kemudian menjadi kebanggaan bagi mereka untuk menjatuhkan orang dengan kata-kata dan simbol yang sebetulnya pada awalnya tidak berhak juga mereka menyebut dengan konotasi yang buruk, karena sebelumnya Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita atas begitu banyak nikmat yang sudah diberikan, maka dua hal yang harus kita lakukan. Fasholli li rabbika, maka sholatlah ikhlas betul kepada Rabbmu. Sehingga keikhlasan itu kaitannya dengan Kautsar apa? Sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang begitu banyak, maka kita harus sholat. Berarti kalau orang tidak sholat 5 waktu ke masjid, itu berarti tidak bersyukur dia atas begitu banyak nikmat yang sudah diberikan. Kautsar sangat banyak. Dan sholat itu tidak ada tawar-menawar. Saya kok hari ini ingin nggak sholat, kan nggak bisa. Itu wujud minimalis seorang hamba atas begitu banyak nikmat dan karunia yang sudah diberikan, maka dia harus sholat. Kalau dia diberi kelebihan harta, khususnya nanti pada saat 10 Zulhijjah pada Idul Adha, wanhar, maka sembelihlah hewan kurbanmu. Apakah semua orang? Enggak. Bagi pada saat 10 Zulhijjah itu dan 11, 12, 13 hari tasyrik, dia punya duit untuk membeli hewan kurban. Jadi ngukurnya itu bukan sekarang. Sekarang boleh kalau dia sudah punya urunan-urunan, panitia sudah menyiapkan, tapi juga nanti tanggal 10 dia punya duit nggak untuk beli hewan kurban. Kalau dia punya wanhar, silahkan berkorban. Nah, jadi sekali lagi, berkorban juga adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak hanya diminta untuk memiliki kecerdasan spiritual katanya, tapi juga kecerdasan sosial. Karena itu Quran selalu menyandingkan sholat itu dengan sedekah. Coba awal ayat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sholat infak, sholat infak, sholat infak. Jangan sampai orang itu soleh di masjid tapi tidak punya aktivitas sosialnya. Jarang dia beraktivitas sosial. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kemampuan untuk istiqomah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, karena Nabi memberikan resep sederhana, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seafdol salat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib. Dan kalau Allah menakdirkan pada saat masuk bulan Zulhijjah Allah memberikan kepada kita rizki, maka wanhar, berkorbanlah, karena sedemikian banyak sebetulnya karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Terkadang kita tidak sadar, kita hanya melihat begitu banyak problem yang menimpa saya, tapi kita lupa bahwa Allah memberikan nikmat yang jauh lebih besar daripada problem dan masalah yang kita hadapi. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.